Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke. Ayu Ramadhani, Hadir. Muhammad Fikri Al-Fajri, Sudah hadir. Muhammad Ishaq Said, Hadir. Nurul Hidayat. Tidak hadir. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Ada yang bisa jelaskan apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi atau menjelaskan sesuatu secara jelas dan logis. Jadi, kalau kalian ingin menyampaikan pendapat atau menjelaskan sesuatu supaya orang lain paham, teks eksposisi sangat cocok digunakan. Contohnya, ketika kalian ingin menjelaskan kenapa menjaga lingkungan itu penting, kalian bisa menggunakan teks eksposisi. Nah, sebelum kita masuk materi, coba pikirkan dulu apa sih manfaat belajar teks eksposisi itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Supaya kita bisa menjelaskan pendapat dengan jelas. Oke. Biar orang lebih mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Oke. Agar bisa membuat tulisan informatif dan meyakinkan, supaya bisa menyampaikan fakta dengan baik dan teratur. Bagus. Kita akan belajar cara membuat dan mengenali teks eksposisi agar bisa menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Sekarang kita bahas tentang struktur teks eksposisi. Biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Tesis atau pendapat, pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas. 2. Argumentasi, yaitu alasan atau bukti yang mendukung teks tersebut, bisa berupa fakta, data, ataupun contoh. Ketiga, yaitu penegasan ulang, kesimpulan atau pernyataan kembali tentang tesis. Misalnya, kalau topiknya manfaat membaca buku, tesisnya bisa seperti ini. Membaca buku sangat penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Lalu argumentasinya bisa berupa alasan-alasan yang mendukung, seperti membaca buku melatih otak kita berpikir secara kritis. Buku memberikan informasi yang terbaca dan lengkap. Membaca meningkatkan kemampuan bahasa dan menulis. Terakhir, yaitu penegasan ulang, yaitu menguatkan kembali pendapat tadi. Misalnya, oleh karena itu, membaca buku harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Sekarang, saya akan bacakan contoh teks eksposisi. Perhatikan ya. Setelah itu, mari kita coba identifikasi struktur teks tersebut bersama-sama. Contoh teks eksposisi. Contoh teks eksposisi yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sehat. Ketika lingkungan bersih, siswa akan lebih semangat belajar. Selain itu, kebersihan juga membantu mencegah berbagai penyakit seperti diare, flu, ataupun infeksi kulit. Kebiasaan menjaga kebersihan
sejak di sekolah juga akan membentuk karakter disiplin dan peduli terhadap lingkungan. Jadi, menjaga kebersihan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi juga tugas kita semua sebagai warga sekolah. Oke. Sudah selesai saya bacakan, sekarang mari kita coba identifikasi bersama-sama. Siapa yang tahu bagian mana yang merupakan tesis dari teks tersebut? Lingkungan sekolah yang bersih sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Betul, itu adalah pernyataan awal yang menyampaikan pendapat penulis, itu disebut tesis. Sekarang, bagian argumentasi apa saja alasan yang diberikan untuk mendukung pendapat tadi? Semangat belajar, meningkat, mencegah penyakit, membentuk karakter, peduli terhadap lingkungan. Hebat, kalian bisa menangkap alasan-alasan yang disampaikan. Itu bagian dari argumentasi ya. Terakhir, di mana bagian penegasan ulang yang saya bacakan tadi dari teks tersebut? Jadi, menjaga kebersihan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi juga tugas kita semua sebagai warga sekolah. Pas sekali, itu adalah bagian penutup yang menegaskan kembali pendapat awal sekaligus memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Oke, kalian sudah bisa memahami struktur atau bagian dari teks eksposisi, mulai dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Bagus sekali. Sekarang, bagaimana teman-teman atau adik-adik yang sudah paham tentang teks eksposisi? Intinya, teks ini membantu kita menyampaikan informasi atau pendapat dengan cara yang teratur dan meyakinkan. Sebagai tugas, coba kalian buat teks eksposisi pendek dengan topik bebas. Misalnya, tentang manfaat olahraga atau pentingnya menjaga kebersihan. Ingat, susun teksnya dengan 3 bagian tadi. Yang pertama tesis, kedua argumentasi, dan ketiga yaitu penegasan ulang. Oke. Terima kasih atas perhatiannya kalian hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.